Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Syariah Economic News Trending Forsai PNJ Kabinet Khulafa. Bersama saya Risma yang akan membantu jalannya podcast selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya aku nggak sendirian nih. Aku bersama salah satu narasumber yang berasal dari alumni Politeknik Negeri Jakarta Prodi Keuangan Perbankan Syariah sekaligus Kepala Departemen Kewirausahaan Forsai PNJ Kabinet Mazaya. Halo Kak Zara, apa kabarnya nih? Halo Risma, Alhamdulillah aku baik. Risma sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Kak, aku mau nanya nih Kak, ekonomi syariah itu menurut Kakak gimana sih? Oke, ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri menurut aku ekonomi yang sistemnya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan juga nilai-nilai Islam itu sendiri, Risma. Kalau misalnya di ekonomi syariah atau eksyar nih, biasa kita sebutnya, eksyar itu biasanya ada beberapa praktik yang dilarang. Kayak misalnya ada riba tambahan, ada goror, ketidakjelasan, dan juga maisir atau spekulasi atau perjudian. Jadi kalau di ekonomi syariah itu sendiri, itu kita tuh ditekankan untuk saling tolong-menolong, karena tujuannya itu untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial gitu, Risma. Berarti ekonomi syariah itu pastinya ada prinsip keadilan dan kesejahteraan juga ya teman-teman. Oke, mungkin biar nggak berlama-lama kita langsung aja nih ke topik hari ini, yaitu mitos dan fakta terkait ekonomi syariah. Nah, yang pertama nih Kak, katanya ekonomi syariah itu cuma untuk orang muslim aja nih. Itu mitos atau fakta? Oke, itu mitos teman-teman. Jadi ekonomi syariah itu sendiri nggak cuma buat orang muslim aja, tapi ekonomi syariah itu bersifat universal, jadi bisa digunakan dan dipakai bagi teman-teman yang non muslim gitu. Karena kan kalau ekonomi syariah itu sendiri itu sifatnya itu fleksibel gitu, karena kan tujuannya itu untuk keadilan ya gitu, jadi lebih fleksibel dan juga sustainable itu sendiri, kayak gitu sih. Iya, berarti ekonomi syariah itu nggak cuma soal agama aja ya kayak. Benar banget. Oke. Selanjutnya, katanya ekonomi syariah itu bebas riba dan mengutamakan bagi hasil nih. Nah, itu fakta atau mitos sih, Kak? Itu fakta, teman-teman. Jadi kalau ekonomi syariah itu sendiri memang itu bebas riba, karena dalam ekonomi syariah itu memang ada beberapa praktik yang dilarang nih, kayak riba tambahan, ada goror, ketidakjelasan, sama maisir atau spekulasi gitu. Jadi memang kita itu lebih banyak terkait dengan imbal hasil gitu. Jadi kalau di ekonomi syariah itu kita ada namanya sistem loss and profit sharing, di mana setiap pihak yang terlibatnya itu nanti mendapatkan keuntungan dan juga kerugian yang sama gitu. Jadi ada sistem bagi hasilnya, seperti itu. Jadi di antara kedua belah pihak tuh ada keuntungan masing-masing ya Kak? Benar banget. Ya. Oke, selanjutnya nih Kak, katanya ekonomi syariah itu kalah saing dan gak berpotensi. Menurut Kakak itu mitos atau fakta? Itu justru kebalikannya, jadi itu mitos ya teman-teman. Justru kebalikannya nih, kalau ekonomi syariah sendiri itu sedang berkembang pesat banget, Risma. Baik itu di Indonesia maupun di global itu sendiri gitu. Karena sekarang ini Indonesia itu sendiri sudah lebih banyak terkait dengan sistem ekonomi syariahnya, baik itu dari segi keuangannya maupun segi industri pariwisata atau halalnya itu sendiri. Kayak gitu sih. Berarti udah berkembang lah ya Kak ya? Bener banget. Oke, selanjutnya katanya Indonesia itu berada di peringkat ketiga global terkait ekonomi syariah. Itu fakta atau mitos ya Kak? Itu fakta teman-teman. Jadi kabar baik banget nih buat teman-teman ekonomi syariah, yang teman-teman yang tertarik. Kalau misalnya ekonomi syariah itu sekarang di Indonesia itu sudah memasuki peringkat ketiga dalam SDI atau State of Global Islamic Economy gitu. Jadi laporan global yang disampaikan atau dilaporkan pada tahun 2024 sampai 2025 ini, bahwa Indonesia ini peringkat ketiga itu setelah Malaysia dan juga Uni Emirat Arab, kayak gitu. Berarti hebat banget ya Indonesia terkait ekonomi syariahnya. Jadi nggak perlu ragu lagi nih. Iya, betul banget teman-teman. Oke, sekarang agak geser ke soal saham nih Kak. Nah, katanya orang yang main saham itu haram hukumnya. Itu fakta atau mitos ya? Itu mitos teman-teman. Karena saham itu investasi itu udah ada yang halalnya lah teman-teman. Maksudnya yang sudah berprinsip syariahnya ya. Jadi untuk saham itu sekarang sudah ada namanya saham syariah
Gitu. Bahkan sekarang di Indonesia sendiri itu sudah dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan saham-saham syariah. Gitu. Jadi kalau saham syariah ini bedanya itu perusahaannya itu nggak boleh menjalankan aktivitas yang berbau haram ataupun menjalankan aktivitasnya itu investasinya nggak jelas nih gitu. Jadi memang sekarang buat teman-teman yang mau investasi itu sudah ada nih platform-platform investasi halalnya gitu, apalagi terkait dengan saham syariah itu sendiri. Jadi buat kalian para investor gak usah ragu lagi gitu ya. Benar banget. Nah, selanjutnya itu katanya ekonomi syariah udah merambah ke berbagai sektor, dari farmasi, fashion, bahkan kosmetik. Nah, menurut kakak itu fakta atau mitos? Ya itu fakta teman-teman. Jadi sekarang ekonomi syariah itu sendiri nggak cuma terkait dengan keuangan syariahnya gitu. Tapi sekarang nih bahkan sudah lebih boomingnya adalah terkait dengan industri halalnya dan juga investasi halalnya teman-teman gitu. Jadi sekarang nih udah berkembang banget nih industri halalnya ya. Baik itu dari segi modest fashionnya kita, baik itu makanan halalnya ataupun terkait dengan pariwisata halalnya. Kayak gitu sih. Jadi udah merambah luas lah ya, kayak nggak Benar cuma banget. keuangan aja gitu. Iya, jadi sudah lebih banyak dikenal juga nih sama orang-orang luar gitu terkait dengan industri halal kita. Oke, terakhir nih Kak, menurut kakak sukuk sama obligasi itu katanya sama aja, itu mitos atau fakta? Oke, kalau sukuk dan obligasi. Jadi kalau sukuk dan obligasi itu mirip tapi sistemnya itu beda teman-teman. Jadi kalau misalnya obligasi itu kan surat utang ya, surat utang. Tapi kalau misalnya sukuk itu dia itu kepemilikan manfaat gitu. Jadi kita itu sistem investasinya itu kepemilikan manfaatnya dan itu ada akadnya, baik itu ada akad ijarah maupun mudharabahnya gitu. Jadi asetnya itu pakai aset real gitu. Jadi bukan terkait dengan sistem keuangannya gitu, tapi kita memang asetnya kepemilikan manfaat dari aset real itu sendiri. Berarti harus lebih banyak memperdalam ya, biar nggak salah kaprah lagi nih. Benar banget. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Kak Zara. Oke, bagi teman-teman nih yang tertarik terkait dengan ekonomi syariah itu sendiri, jangan ragu-ragu nih teman-teman. Karena sekarang ekonomi syariah itu sendiri sudah memasuki peringkat ketiga secara global setelah Malaysia dan juga Uni Emirat Arab. Jadi sekarang potensi dan keberlanjutan itu sudah makin meluas, baik di bidang industri halalnya, keuangan perbankannya, dan juga investasi syariahnya itu sendiri teman-teman. Nah, bener banget teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan ekonomi syariah, terkhususnya mahasiswa baru akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, bisa banget nih join Forsai PNJ. Atau mungkin yang masih penasaran juga ekonomi syariah tapi belum bisa bergabung, bisa di IG-nya Forsai PNJ. Betul, bagi teman-teman nih yang pengen lihat secara luas nih ada apa aja sih terkait dengan ekonomi syariah itu sendiri, teman-teman bisa cek IG Forsai di @forsai_pnj atau di sosial media Forsai di bawah ini ya teman-teman. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Zara udah menyempatkan waktunya datang di podcast hari ini. Iya, sama-sama. Semoga bisa memberikan insight baru buat teman-teman di rumah yang masih penasaran pasti dengan ekonomi syariah. Iya, terima kasih juga nih buat teman-teman Forsai yang sudah mengundang ya hari ini. Oke, kita tutup podcast hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kepoin sosial media Forsai PNJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.